Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Guru Trianggo Janata dengan NPM 2306 157495. Di sini akan mempresentasikan tugas pendahuluan dari tugas pendahuluan praktikum metalografi dan HST itu dengan asisten laboratori itu Bang Lutfi dan Kak Gida. Oke, pertanyaan nomor satu ini pertanyaan nomor 6 pada bagian metalog. Bagaimana holding time pada suhu tinggi mempengaruhi mikrostruktur akhir suatu komponen logam? Bandingkan efek dari laju pendinginan yang berbeda terhadap kekerasan dan ketangguhan. Oke, untuk holding time sendiri itu adalah salah satu parameter penting dalam proses pelapukan panas logam yang sangat mempengaruhi proses mikrostruktur akhir suatu komponen. Nah, holding time ini mengacu pada durasi material dipertahankan pada suhu tertentu selama proses pelapukan panas, seperti austenitisasi, annealing, dan karburisasi. Selama periode ini terjadi transformasi fasa, difusi unsur, dan pertumbuhan butir yang menentukan sifat mekanik dan ketahanan material. Oleh karena itu, pemilihan holding time tepat sangat krusial untuk memperoleh struktur mikro yang optimal dan performa material diinginkan. Nah, berikut ini adalah di gambar sebelah kanan itu ada diagram time temperature transformation. Itu bisa dilihat untuk pada saat holding time. Oke, yang pertama, pengaruh holding time terhadap infrastruktur, itu ada transformasi fase dan pertemuan butir. Nah, holding time yang terlalu singkat pada suhu tinggi dapat menyebabkan transformasi fase yang tidak lengkap. Misalnya pada baja dual phase, yaitu waktu tahan kurang dari 5 menit di suhu kritis, menyebabkan terbentuknya martensia tidak merata dan struktur yang tidak homogen, sehingga mengurangi kekuatan dan ketahanan material. Sebaliknya, holding time yang optimal memungkinkan transformasi fasa berlangsung sempurna, menghasilkan struktur mikro yang halus dan seragam, seperti terbentuknya bainit halus pada baja aus tempering yang meningkatkan kekerasan dan ketangguhan. Selanjutnya, untuk jika holding time terlalu lama, terjadi pertumbuhan butir yang signifikan akibat mekanisme difusi atom dan penggabungan butir kecil menjadi butir yang lebih besar. Pertumbuhan butir ini menurunkan kekuatan material sesuai dengan hubungan Hall patch. Nah, itu sebelah kiri, Hall patch sendiri itu adalah memprediksi bahwa ketika ukuran butir menurun, kekuatan hulu akan meningkat. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, pengaruhnya nomor dua yaitu adalah difusi unsur. Nah, holding time juga mempengaruhi difusi unsur paduan dalam material. Difusi ini penting untuk homogenisasi komposisi kimia dan pembentukan presipitat yang menguatkan material. Pada proses karburisasi baja IC 1020, misalnya holding time 30 menit pada suhu 950 derajat itu memungkinkan karbon berdifusi berdifusi lebih dalam ke dalam permukaan, sehingga meningkatkan lapisan karbonisasi dan kekerasan permukaan. Difusi yang cukup lama memastikan distribusi unsur paduan yang merata, yang berkontribusi pada sifat mekanik yang optimal, namun durasi yang berlebihan juga dapat menyebabkan pertumbuhan presipita yang terlalu besar dan mengurangi ketangguhan. Nah, selanjutnya itu adalah ada efek dari laju pendinginan yang berbeda terhadap kekerasan dan ketangguhan. Yang bisa dilihat di gambar sebelah kiri ini adalah quenching rate, itu bisa dilihat dari air garam, air, oil, liquid nitrogen atau udara. Ini untuk quenching rate-nya dari 200 derajat, 200% sampai 2%. Nah, yang pertama itu udah pada laju pendinginan yang tinggi seperti quenching dalam air atau air garam. Nah, nantinya itu atom-atom dalam logam itu tidak memiliki cukup waktu untuk berdifusi dan membentuk struktur yang stabil seperti perlet atau bainit. Akibatnya terbentuk struktur martensit yang sangat keras namun cenderung getas. Yang kedua, pada laju pendinginan sedang seperti normalizing atau pendinginan dengan oli, nah kekerasan dan ketangguhan berada di antara kedua ekstrem tersebut. Struktur mikro yang terbentuk biasanya berupa campuran perlit dan sedikit martensit atau bainit, menghasilkan kombinasi sifat mekanik yang seimbang antara kekerasan dan ketangguhan. Selanjutnya yang ketiga itu adalah laju pendinginan yang lambat, seperti pendinginan di udara, atau oven atau annealing. Nah, atom-atom ini itu memiliki waktu lebih banyak untuk diperfusi dan membentuk struktur mikro yang lebih stabil dan keras, seperti perlit atau bahkan ferrit. Nah, struktur ini itu menghasilkan ukuran butir yang lebih besar dan distribusi fasa yang lebih homogen, sehingga material menjadi lebih lunak dengan kekerasan yang lebih rendah, namun ketangguhannya meningkat. Nah, pendinginan lambat memungkinkan logam menyerap energi lebih banyak sebelum patah, sehingga lebih ulet dan tidak mudah retak. Nah, selanjutnya ini untuk nomor 10, pertanyaan kedua dari HST. Jelaskan perbedaan utama proses PVD, Physical Vapor Deposition, dan CVD, Chemical Vapor Deposition, mekanisme proses, perintah kerja, dan mengapa suhu proses menjadi faktor penting dalam pemilihan antara PVD dan CVD. Nah, jawaban berikut akan memuat perbedaan utama dan prinsip kerja. Nah, untuk
PVD sendiri itu adalah proses fisik yang melibatkan penguapan atau sputtering material sumber, biasanya logam atau keramik dalam ruang vakum. Lalu material tersebut akan mengendap secara langsung di permukaan substrat membentuk lapisan tipis. Jadi terjadi reaksi kimia antara material tersebut, material sumber dan substrat. Nah, proses ini tuh murni transfer fisik material melalui penguapan atau plasma. Nah, metode umum PVD meliputi evaporasi vakum dan sputtering dan biasanya dilakukan pada suhu yang relatif rendah, umumnya di 600 derajat Celcius. Untuk CVD sendiri itu ada proses kimia di mana gas prekursornya itu dialirkan ke ruang reaktor dan bereaksi secara kimia di permukaan substrat membentuk lapisan tipis baru. Reaksi kimia ini itu menghasilkan reaksi produk padat yang terdeposit di permukaan substrat, sementara produk sampingnya itu biasanya gas dibuang keluar. Nah, untuk CVD itu biasanya memerlukan suhu proses yang lebih tinggi berkisar antara 450 derajat sampai hingga 1200 derajat Celcius untuk memastikan reaksi kimia berjalan optimal. Nah, dari penjelasan tadi, untuk perbedaan utamanya itu adalah pembentukan lapisan tipisnya dan prosesnya di untuk PVD sendiri itu adalah proses fisika, sementara untuk CVD itu adalah proses kimia. Oke, mekanisme proses untuk PVD. Yang pertama, di dalam ruang PVD, material target atau material yang akan diendapkan itu diubah dari keadaan padat atau cair menjadi fase uap. Nah, transformasi ini tuh dapat dicapai melalui beberapa metode. Yang pertama, ada evaporasi. Itu bahan target dipanaskan hingga suhu tinggi menggunakan resistansi listrik atau penembakan elektron yang menyebabkannya menguap. Yang kedua, pada sputtering. Nah, plasma yang berenergi tinggi akan memborbardir material target, mengeluarkan atom-atom yang bertransisi ke fase uap. Selanjutnya ada transportasi, di mana atom-atom yang terlepas bergerak secara langsung menuju substrat ke dalam ruang vakum dengan sedikit hambatan. Yang ketiga, yang terakhir, pengangkutan dan pengendapan. Nah, bahan pelapis yang diuapkan bergerak melalui ruang vakum dan mengambut pada substrat, membentuk lapisan tipis. Sifat khusus lapisan seperti ketebalan, komposisi, dan struktur mikro bergantung pada faktor-faktor seperti laju pengendapan, suhu, substrat, dan jarak antara target dan substrat. Pengembunan terjadi saat partikel uap ini tuh mengenai permukaan substrat, dan mana proses difusi dan nukleasi permukaan ini membentuk pertumbuhan lapisan. Nah, selanjutnya mekanisme proses untuk CVD itu yang pertama, molekul prekursornya itu yang mudah menguap dimasukkan ke dalam ruang reaksi, seringkali dibawa oleh gas inert. Nah, prekursor sendiri itu akan mengalami reaksi fase gas atau reaksi permukaan pada substrat yang dipanaskan. Nah, akan membentuk bahan film tipis yang diinginkan. Nah, pemilihan prekursor sendiri itu sangat penting karena prekursor itu akan menentukan komposisi film akhir. Nah, selanjutnya untuk meredakan reaksi kimianya, CVD itu seringkali memanfaatkan panas atau CVD thermal atau plasma untuk menyediakan energi aktivitas yang diperlukan. Nah, energi aktivitas ini tuh nantinya akan memecah molekul prekursor dan memfasilitasi reaksinya pada substrat. Selanjutnya, produk padat hasil reaksi kimia mengendap membentuk lapisan tipis yang seragam dan homogen di permukaan substrat. Dan nantinya gas-gas sisa hasil reaksi itu akan dibuang dari ruangan reaktor keluar. Nah, selanjutnya, mengapa suhu proses menjadi faktor penting dalam pemilihan antara PVD dan CVD? Nah, pada PVD itu biasanya dilakukan pada suhu yang lebih relatif rendah, sekitar 500 derajat Celcius, sehingga cocok untuk substrat yang sensitif terhadap panas atau yang tidak dapat menahan suhu tinggi. Suhu rendah ini juga dapat menyebabkan lapisan PVD cenderung lebih tipis, sekitar 3-5 mikro untuk menghasilkan mikrometer untuk menghasilkan tegangan tegak untuk menghasilkan tegangan tekan pada permukaan saat pendinginan yang membantu mencegah retak dan meningkatkan ketahanan retak akibat beban mekanis seperti pada proses pemotongan intermitan, misalnya penggilingan. Nah, kedua, selanjutnya itu pada CVD. Nah, pada CVD sendiri itu memerlukan suhu yang lebih tinggi ataupun sebaliknya, yaitu sebaliknya dari PVD antara 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius atau sampai 1200 derajat Celcius untuk mengaktifkan reaksi kimia gas prekursor yang membentuk lapisan. Nah, suhu tinggi ini tuh membatasi jenis substrat yang dapat digunakan karena hanya material yang tahan panas tinggi seperti karbida yang di semen cocok untuk proses ini. Lapisan CVD yang lebih tebal sekitar 10 sampai 20 mikrometer dan suhu tinggi itu menyebabkan tegangan tarik pada permukaan saat pendinginan yang dapat menimbulkan retakan halus. Retakan itu mudah meluas dan menyebabkan pengelupasan lapisan saat terkena beban eksternal, sehingga lapisan CVD lebih cocok untuk aplikasi dengan beban potong kontinu seperti pembubutan. Ini untuk referensi yang saya pakai. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.